Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku pencinta Al-Qur'an dimanapun antum berada, mari kembali kita menyisihkan sedikit waktu untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Kali ini kita belajar menerjemahkan Al-Quran dengan memakai aplikasi ya. Bagi yang belum tahu nanti di kunjungi YouTube Tarjimul Quran ya, di situ dijelaskan tentang bagaimana cara mendownload aplikasinya dan juga menyeting serta menggunakan cara menggunakan. Tayyib ya, kita lanjutkan dengan mentadaburi surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 11 ya. Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, ya sudah ya. Ini udah sering ya, la jangan yaskhor. Nah ini yang baru, yaskhor kalau belum tahu di klik ya, memperolok-olok ya. La yaskhor, jangan memperolok-olok kaumun ya, sebuah kaum min kaumin, dari kaum yang lain, gitu maksudnya. Asa bisa jadi, asa itu boleh jadi gitu. Ayakunu yang dijadikan gitu. Ayakunu an ini bahwa bisa jadi yakunu ya, yang adalah mereka khairon lebih baik minhum dibanding kalian atau dari kalian. Wala dan la ni jangan nisa ya, perempuan-perempuan ya, wanita. Min nisa'in ya, juga sama konteksnya yaskor itu ya, min yaitu dari nisa'in, dari perempuan yang lain. Maksudnya jangan memperolok-olok perempuan yang lain. Asa bisa jadi an yakunna ya, mereka ya, an bahwa yakuna ya, yakuna itu sama dengan yakunu, mereka adalah khairan minhunna, lebih baik ya dibanding minhunna, dari mereka ya. Wa dan la jangan talmizu ya, talmizu juga sama ya, kamu mencela ya, angfusakum diri kalian, maksudnya sesama kalian. Wala dan jangan tanabazu bil alqab. Tanabazu kalau belum tahu diklik ya, memanggil ya. Tanabazu itu memanggil dengan panggilan bil alqab. Alqab ya sama juga dengan julukan ya. Alqab itu julukan, wadanan kalau bahasa Jawa. Bisa itu seburuk-buruknya ismu, seburuk-buruknya nama, al-fusuk dan perbuatan fusuk, seburuk-buruknya nama dan fasik, ba'dal iman, setelah beriman. Waman dan barang siapa lam yang tidak yaitu bertobat, faulaika maka mereka itulah mereka zalimun, orang-orang yang zalim. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah urai ya, kita hilangkan terjemahnya coba. Nah, kita kalau sudah urai persuku katanya tadi, maka kita tinggal menyusun menjadi sebuah kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Oh apa nih? Mana tadi? Atasnya masih. Yang atasnya. Nih. Ya ayyuhalladzina, orang-orang beriman, jangan kamu memperolok-olok
sebuah kaum bisa jadi kaum yang kamu olok-olok tadi lebih baik daripada mereka. Itu ya, minhum khairum minhum. Bisa jadi mereka lebih baik gitu ya dari kaummu gitu. Wala nisaun dan juga perempuan ya, jangan memperolok-olok perempuan yang lain. Bisa jadi ya yang kamu olok-olok tadi ya khairun minhun ya, lebih baik mereka. Dan jangan kamu jangan kamu mencela sesama kalian, dan jangan juga memanggil dengan panggilan alqab, itu panggilan yang jelek ya, panggilan. Bi'sal ismu, seburuk-buruknya nama dan kefasikan, ba'dal iman, setelah beriman. Wa malam yatub, dan barang siapa yang tidak bertobat itu ya. Wa malam yatub, barang siapa tidak bertobat, faulaika humul zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Gitu ya. Nah, kita lihat terjemahan aslinya coba. Afan, ketik yang lingkaran. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, gitu ya. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok gitu. Dan jangan pula perempuan-perempuan yang mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ya. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Kalau mau kita tadaburi sedikit tentang ayat ini berkaitan dengan cara bermuamalah sesama kelompok, sesama golongan. Gitu ya. Jangan menganggap golongan kita itu golongan yang paling baik, yang paling sunnah umpamanya, yang paling yang paling Al-Quran dah gitu ya. Jangan terus kita menganggap kelompok yang lain itu enggak nyunah. Maka kata ayat ini, bisa jadi kelompok yang kamu perolok-olok tadi, yang kamu cela, enggak nyunah, dia bid'ah, dia sesat dan seterusnya, itu bisa jadi dia lebih baik daripada kelompok kamu itu. Umpamanya kalau bab sunnah, kalau bab yang lain ya bab ilmu, bab pengalaman ya sama gitu ya. Sebaliknya juga perempuan ya sama. Jangan kemudian perempuan mempunyai kelompok mencela kelompok yang lain ya. Bisa jadi yang dicela itu lebih baik dari kelompok kalian. Itu. Kemudian poin yang kedua, jangan kalian sesama kalian saling mencela. Ya. Kemudian jangan kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Alqab itu misalnya umpamanya karena orangnya itu mungkin punya ciri-ciri tubuh kurang bagus, umpamanya ada cacat sedikit, umpama kakinya pincang, maka kita panggil, hei si pincang, nah, gitu. Atau panggilan-panggilan yang lainnya yang panggilan itu tidak disukai oleh yang mempunyai nama itu tadi ya. Jangan orang mentang-mentang hitam dipanggil, hai si hitam sini, nah, nggak boleh gitu ya. Kurang lebih seperti itu arah ayat ini ya. Karena disebutkan bi'sal ismu, itulah seburuk-buruk panggilan ya, dan juga panggilan yang bersifat fasik, fusuk ya. Maka kalau kita telah melakukan demikian itu ya, setelah kita beriman ini, maka segera kita bertobat.
Karena kalau kita tidak bertobat, kata Allah, faulaika humud zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Gitu ya. Subhanallah. Ini ayat berkaitan dengan tata cara kita bermuamalah sesama orang lain, sama kelompok yang lain. Lanjut coba. Ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang beriman, ijtanibu, ya. Ijtanibu kalau kita belum tahu ya diklik saja. Jauhilah gitu ya. Kasiron minazon, kebanyakan dari ton prasangka, buruk sangka itu. Inna ba'dzonni ismun, karena kebanyakan sebagian dari berburuk sangka itu dosa. Wala tajassasu, dan jangan kamu mencari-cari, tajassasu itu kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'don, dan janganlah yaktab. Apa yaktab itu? Mengumpat ya, sebagian kalian dan kalian yang lain. Yaktab itu bisa nanti diartikan itu kasarnya gibah itulah ya. Ayuhibbu ahadukum, apakah kamu mencintai, menyukai seseorang di antara kalian, ayak pula memakan lahma akhihi maitan, daging saudaranya yang sudah mati, fakarih tumuhu, maka dia akan membencinya. Karih tumuh itu jijik ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabbur rahim, sesungguhnya Allah maha penerima tobat itu ya, dan maha rahim, maha penyayang itu. Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula kamu yaktab tadi ya, kamu mengumpat. Nah, nanti kalau diterjemahannya itu artinya gibah itu, ba'dukum, sebagian kalian atas sebagian lain. Apakah kamu suka ya, di antara kalian makan daging saudaranya sudah mati ya, tentu dia akan jijik gitu. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah tawwabur rahim, maha penerima tobat dan maha penyayang ya. Kita lihat terjemahan aslinya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing. Itu ya, yaktab tadi. Kalau persuku katanya tadi apa? Yaktab. Nah, menggunjing, maksudnya itu menggunjing, gibah itu. Ngomong-ngomong rasan-rasan sebagian yang lain atas sebagian yang lain. Apakah kamu di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha menerima taubat dan maha penyayang. Itu ya. Nah itulah, kalau kita mau sedikit tadabburi, ini perintah pertama, jangan kita disuruh jauhin prasangka, buruk sangka itu. Kita harus sesama manusia, sama orang beriman harus husnuzon itu, harus berbaik sangka, jangan berburuk sangka. Nah, itu dosa. Kemudian poin yang kedua, jangan mencari-cari kesalahan orang lain ya, antara kalian, dan juga jangan menggunjing, gosip itu. Rasan-rasan. Maka kata Allah, apakah kamu suka di antara kamu makan daging saudaranya sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Jadi menggunjing tadi, gibah itu sama juga
dosanya itu sama memakan daging saudaranya. Ya. Kalau daging babi kita katakan haram, justru daging saudara kita yang sudah bangkai kita makan setiap hari, gitu. Dengan wujud apa ya? Dengan wujud menggunjing tadi, menggibah tadi, rasan-rasan tadi. Nah, itu sama juga kita makan bangkai saudara kita. Ya, itulah inti daripada ayat Al-Hujurat, ya, 12 tadi. Yang 11 tadi berkaitan dengan jangan kamu merendahkan kelompok yang lain, menganggap remeh, mencela. Ya, yang ke-12 ini jangan kamu berburuk sangka terhadap orang lain, jangan kamu gunjing, gibah. Ya, itu poinnya. Itulah barangkali yang kita bisa ambil ibrah manfaatnya. Yang penting intinya karena kita mau menerjemahkan Al-Quran itu tadi belajarnya persuku kata, diurai, kemudian belajar digabung, diulang-ulang. Kalau memang gabungnya kurang pas ya diulang lagi. Terus dirujuk kepada terjemahan yang asli itu sehingga kita bisa tahu maksud dan tujuan ayat itu. Insya Allah kalau kita lakukan ini setiap ayat mulai baknya bismillah sampai sinnya minal jinnati wanas itu ya kita bisa paham Al-Quran. Ya bisa makan waktu yang lama tapi jangan dipandang lamanya. Anggap saja ini sebagai rutinitas kita. Ya. Jadi nanti lama-lama kita akan menjadi paham. Itu ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.